Halo, Assalamualaikum. Ini adalah Baseus Bowie M2S, penerus Bowie M2 yang harga resminya adalah 589.000 alias naik 100 ribuan. Upgrade-nya dari M2, dia sudah punya dual connection ya. Bisa barengan connect kedua perangkat, mau itu HP, tablet, atau laptop, bisa. Spatial acoustic juga bisa. Bisa yang ini adalah nama fitur milik Baseus ya, bahkan tercetak tuh di belakang dari charging case-nya. Dan looks dari case-nya ini makin futuristik saja dengan cara buka lid yang cool abis. Kalau desain earbudnya sih masih mirip-mirip dengan M2 dulu. Spek lainnya dia juga punya Bluetooth 5.3, kodeknya SBC dan AAC, kemudian punya minus 48 decibel professional ANC alias Active Noise Cancelling, dan 4 mikrofon buat ENC atau Environmental Noise Cancelling buat perekaman suara. Kalau yang saya rasa turun adalah user experience buat pairingnya, karena harus dikeluarkan dulu dari case-nya. Jadi nggak bisa tuh dengan tekan dan tahan tombol yang ada di sisi bawah case ini, padahal kan dia bisa dual connection. Jadinya kalau mau pairing ke device yang baru, kita harus matikan semua Bluetooth di device yang sudah pernah terpasang sebelumnya. Itu aja sih, lebih ribet ya. Dan untuk suara, bisa dibilang sama baiknya, malah adanya spatial mode ini membuat kita bisa atur agar lebih dramatis saat nonton atau lebih konten saat dengar musik. Hanya saja, Bowie M2S karakternya bertolak belakang dari M2. Yang ini warm alias nonjolin bass banget. Jadi bassnya itu bumi, tapi nonjok banget, bulat-bulat dan juga empuk. Buat senam telinga ini mantap, si basshead pasti nyengir tuh di pojokan kalau dikasih earphone ini. Jangan lupa siapkan cotton buds buat bersihin telinga kalau habis pakai earphone yang satu ini ya. Ngebass banget dalam artian lively. Plus atau minus itu tergantung masing-masing ya. Kalau memang suka bass ya berarti plus ya, kalau nggak suka minus. Dan wajar kalau vokal lebih mengambang saya rasakan. Tone dan pitch masih aman, kemudian masih cukup balance juga, cuma kurang natural saja. Ada gaung ekstra yang saya rasakan. Catat, saya nggak pakai mode spatial ya untuk mengetes karakternya ini. Dan equalizer juga saya pakai default yaitu di Baseus Classic. Treble juga kebagian distorsi dari sektor bass, jadi ceringnya agak tertutupi oleh dengung atau gaung yang masuk ke sektor ini. Karena penasaran, saya coba atur equalizernya ke clear, kemudian ke treble, dan memang terasa lumayan membaik. Gemerincingnya naik, sparklingnya makin berasa. Tapi penilaian saya simpulkan tetap pakai default equalizer ya. Jadi mudah ditebak bahwa Baseus Bowie M2S ini karakternya bassy, warm, dan juga bumi. Basshead kemudian K-popers bakal langsung cocok rasanya pakai earphone ini. Selain itu, selamat atur-atur equalizer di aplikasi Baseus. Aplikasi ini sendiri bisa buat atur gesture control juga, ubah mode ANC, spatial, dan juga low latency mode. Termasuk buat toggle wear perceptual play ya, alias in-ear detection-nya. Iya, ada pendeteksi apakah earphone ini sedang dipakai atau tidak. Fungsinya sih umum ya, untuk auto pause dan juga rhythm. Cuma sayang, sensor di buds yang saya pakai kayaknya ngaco deh. Jadi saya matikan ya, karena sering ke pause tiba-tiba. Untuk driver quality test ini aman, virtualisasi juga akurat, apalagi di spatial mode yang untuk movie itu kerasa makin luas stagingnya. Delay untuk video sejauh ini aman, karena teruji banget dipakai pergi-pergi ke sana kemari sambil nonton sembari makan. Kemudian delay untuk game, menurut saya ini juga aman banget, meski ekor langkah masih terdengar hingga 2 langkah, namun gerakan lain tergolong on point semua. Menyalakan low latency mode juga rasanya tak bisa lagi menurunkan banyak delaynya yang memang sudah rendah. Tapi kadang ekor langkah bisa hilang sama sekali ya, walau tetap maksimalnya di 2 langkah. Dan yang jelas, virtualisasi suara di dalam game ini bagus banget. Hidup sekali arah pergerakan lawan yang saya dengarkan. Dan mikrofonnya menurut saya cukup bagus, meski ya tipikal mikrofonnya Bluetooth earphone yang punya karakter sedikit mirip suara robot, efek dari kompresi. Tapi detail dan gainnya cukup banget, hanya peredam noise-nya butuh peningkatan lagi. Karena suara angin masih cukup terasa kayak gini. Dengan Baseus Bowie M2S di rumah yang tidak seramai di stasiun ya. Tapi saya akan tambahkan noise ke mikrofonnya dari kipas ini. Sudah menyala di level 1 dari tadi dan sekarang level 2.
Ini level 3 nih, paling kencang. Silakan didengarkan suara saya sebelum saya berhenti bicara. 1, 2, 3. Oke, saya bicara kembali. Apakah tadi pas saya tidak bicara, kipasnya juga ikut senyap? Dan apakah sekarang suara saya masih jelas terdengar atau bandingkan dengan sekarang saat tidak ada angin yang mengganggu, suara saya apakah lebih bulat atau lebih jernih? Kamu komen ya. Buat earphone, harga 500 sampai 600 ribu segini bagus atau tidak? Oke, mari kita sederhanakan analoginya bahwa Bowie M2S ini nambah fitur tapi berubah karakter. Ya kira-kira kayak saya waktu lulus SMA dan kuliah di ibu kota ya. Jadi berubah banget itu. Jadi anak gaul ibu kota. Enggak juga sih. Yang jelas makin buat anak muda dengan karakter bass yang boomy dan warm banget. Plus oke juga buat gaming. Kalau kamu sudah punya M2, maka pilihannya ada 3. Yang pertama, kamu stay di M2 kalau cocok dengan karakter suaranya. Yang kedua, kamu bisa upgrade ke M2S kalau memang butuh fitur-fitur terbarunya dan gak masalah dengan karakter yang lebih ngebass. Atau yang ketiga, kamu gantinya ke Baseus Air Nora 2. Ini boleh kamu lakukan kalau butuh fitur yang sama dengan M2S, tapi karakternya pengen tetap dipertahanin kayak M2. Dan gak masalah sama looks Air Nora 2 yang rada girly. Silahkan disimak reviewnya juga ya. Urusan ANC dan transparency mode, Baseus Bowie M2S ini bisa hadirkan keduanya dengan cukup baik sesuai harganya. Teman-teman juga boleh nonton video saya tentang Vivo TWS2 ANC yang sudah turun harga, atau Soundcore Live.3i buat alternatif lain di harga yang kira-kira setara. Oke, ulasan kali ini saya tutup di sini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.